ladangku tandus, utang menumpuk, istriku sakit, nggak ada lagi penghasilan, nggak ada lagi harapan. Kalian nggak merasakan yang aku rasakan. Maka dari itu, aku akan lakukan apapun asalkan keluar dari situasi ini. Bagas Santoso, pria miskin 35 tahun, memutuskan melakukan pesugihan demi mendapatkan kekayaan instan dan cepat. Mendadak, takdir mengubah dia dan keluarganya. Brak, pintu kayu rapuh ditendang oleh seseorang. Muncul pria berbadan besar bersama anak buahnya. Bagas, bayar utang kamu sekarang. Ayo cepetan. Teriak si pria yang tidak lain adalah Juragan Suwandi, seorang rentenir di desa Karangjati. Bagas dan Ratih istrinya terkejut. Mereka meletakkan piring menyudahi sarapannya. Keduanya segera berdiri dengan gugup dan ketakutan. Bagas berlutut, memohon belas kasih Juragan Suwandi. Maaf, Juragan, saya belum bisa bayar. Saya belum ada uang. Ekspresi Suwandi kelam. Ah, yang benar aja. Kamu udah menunggak 8 bulan. Bunganya udah membengkak. Gimana sih kamu, Bagas? Usaha saya sepi, Juragan, kata Bagas, memberikan alasan. Ladang saya gersang dan istri saya lagi sakit. Mohon maaf Juragan. Lanjutnya, berbicara. Suwandi semakin naik pitam saat Bagas mulai beralasan lagi. Suwandi menggosok-gosok ujung hidung. Kamu selalu aja alasan. Kamu pikir, saya ini ngasih uang dengan cuma-cuma? Suwandi menatap anak buahnya. Hei, kalian, cepet ambil barang berharga mereka. Perintahnya. Bagas mendongakkan kepala. Jangan, Juragan. Bagas meraih tangan Suwandi. Saya mohon, kami nggak punya apa-apa lagi. Ratih yang sejak tadi hanya diam, ikut berlutut dan memohon kepada Suwandi, Juragan tanah berusia 50 tahun. Saya mohon, Juragan, kami janji bakalan bayar secepatnya, kata Ratih, gugup. Suwandi tidak peduli dengan keduanya. Selayaknya rentenir yang lain, dia hanya memikirkan keuntungan saja. Maka, Bagas dan Ratih pasrah saat anak buah Suwandi membawa barang-barang mereka. Setelah Suwandi pergi, Bagas berdiri di lahan kebunnya yang gersang. Dia sudah mengupayakan segala hal untuk menafkahi Ratih, tetapi nasib baik tidak juga datang padanya. Bagas membakar rokok. Aku nggak bisa cuma diam aja. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari kemiskinan ini. Hati Bagas berkecamuk. Bayangan utang, ladang yang tak kunjung menghasilkan, dan masa depan keluarganya yang suram membuatnya merasa semakin terpuruk. Di tengah keheningan, suara langkah kaki mendekat. Bagas menoleh dan melihat Mbah Damar tetua desa, usianya sekitar 70 tahun. Dia terkenal bijaksana dan misterius. Bagas, sapa Damar, tenang. Bagas berusaha menutupi kondisinya yang memprihatinkan. Mbah Damar mau kemana sendirian begini? Damar tidak membalas. Mendadak, raut wajahnya berubah serius. Damar berkata, aku tahu, Bagas, akhir-akhir ini kamu lagi kesulitan. Utang, ladang yang gagal panen dan masa depanmu yang gak menentu. Bagas terdiam. Dia tertunduk lesu. Terlebih lagi, dia merasa malu karena masalahnya begitu terlihat di mata orang lain. Iya, Mbah, saya udah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya gini-gini aja, sahut Bagas, lirih. Damar tersenyum tipis. Nggak perlu malu, Le, serunya. Karena setiap orang di dunia ini punya masalahnya sendiri. Tapi kadang, masalah itu datang bukan untuk hancurin kita, melainkan untuk menguji seberapa kuat kita bisa bertahan. Kata-kata Damar terdengar bijaksana. Bagas merasa telah mendapatkan kekuatannya lagi. Bagas menghela napas panjang. Tapi, Mbah, saya merasa udah nggak berdaya lagi. Saya kasihan sama Ratih. Saya takut nggak bisa bertahan. Damar mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan sebatang rokok linting dari saku celana, lalu membakarnya. Detik berikutnya, Damar menghela napas panjang. Wajahnya terlihat lebih serius daripada tadi. Damar menatap Bagas dalam-dalam.
Ada satu cara yang bisa bantu kamu keluar dari kesulitan ini, Bagas. Damar mendekati daun telinga Bagas. Dia berbisik. Satu cara yang gak biasa. Bagas penasaran. Dia segera menjauhkan diri dari Damar. Lalu, menatap Damar dengan kening berkerut. Dengan hati yang bergejolak, Bagas bertanya, "Cara apa, Mbah?" Damar berbisik lagi, "Eyang Ki Raden Praja." Suara Damar tenang dan serak saat menyebutkan nama Ki Raden Praja. Tatapannya sulit diartikan oleh Bagas. Bagas mengernyitkan dahi, karena nama itu sangat asing baginya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bagas bertanya, "Siapa dia, Mbah?" Damar memandangi ladang Bagas yang tandus, seolah dia sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab Bagas. Dia seorang dukun sakti yang tinggal di hutan sebelah utara desa. Dulu, banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Suara Damar semakin pelan hingga nyaris tidak terdengar. Kemudian, Damar berkata, "Ya, bantuan termasuk bantuan kekayaan." Damar menoleh dan tersenyum miring kepada Bagas. Dia menunggu reaksi Bagas. "Bantuan kekayaan." Bagas mengulangi kata-kata Damar. "Maksud Mbah Damar, pesugihan." Malam harinya, Bagas tidak bisa tidur. Dia berbaring di samping Ratih yang sudah tertidur. Dia terus mengingat perkataan Damar pagi tadi. Solusi pesugihan yang Damar tawarkan memang menggoda sekaligus menakutkan. Bagas tahu, jika dia mengambil jalan pesugihan, itu artinya dia harus siap menanggung segala konsekuensinya. Dia ketakutan. Namun detik berikutnya, keinginan memberikan kehidupan layak untuk Ratih membuatnya yakin akan pesugihan itu. Bagas bangun, lalu berjalan ke arah jendela. Dia mengamati langit malam. "Malam ini, malam bulan purnama," katanya, pelan. Bagas tersenyum tipis. Dia telah mengambil keputusan. Setelah berganti pakaian, Bagas membuka pintu kamar dengan sangat hati-hati. Dengan cepat, dia sudah berada di luar rumah. Bagas berjalan menembus malam menuju hutan di sisi utara desa, mengikuti petunjuk yang diberikan Damar. Jalanan yang gelap tidak menyurutkan tekadnya. Ketika Bagas sampai di tengah hutan, dia menemukan sebuah pohon besar dengan akar menjuntai. Bagas mengingat sesuatu. Kata Mbah Damar, pohon besar inilah penanda lokasi persembunyian dukun sakti itu. Bagas berdiri di depan tersebut. Dia mengumpulkan keberanian, lalu berteriak, "Ki Raden Praja, di mana kamu? Saya datang untuk meminta bantuan." Tidak ada jawaban, hanya keheningan malam yang mencekam. Bagas berteriak lagi, "Hei, Ki Praja, keluarlah. Saya butuh bantuan kamu." Saat itu juga, suara langkah yang berat terdengar dari balik pepohonan. Bagas menahan napas saat sosok seorang pria tua berjubah hitam muncul dari kegelapan. Dia adalah Ki Raden Praja, usianya sekitar 75 tahun. Dukun sakti yang dicari-cari Bagas. Rambut Ki Raden Praja putih panjang. Mata hitamnya melotot ke arah Bagas. Dia tampak dingin dan penuh wibawa. "Kamu mencari aku, Le?" Suara Ki Praja dalam dan serak. Bagas mengangguk, menelan ludah untuk menenangkan diri. "Ya, Ki Praja. Saya datang karena saya ingin kehidupan yang lebih baik." Ki Praja memandangi Bagas tanpa berkedip. Ki Praja mencoba menemukan kesungguhan di dasar mata Bagas. "Siapa nama kamu, Le?" tanya Ki Praja. "Bagas Santoso." Bagas menjawab tanpa ragu. "Bagas Santoso, kekayaan datang dengan harga. Harga yang sangat mahal. Apa kamu siap dengan segala konsekuensinya?" Bagas mengangguk pelan. Dia menatap Ki Praja. "Saya siap, Ki. Saya nggak punya pilihan lain." Ki Praja tersenyum tipis, senyum yang tidak memberikan ketenangan. Ki Praja berbalik sambil menyimpan kedua tangan di punggungnya. "Baiklah, karena saya udah melihat kesungguhan kamu. Ikuti saya." Bagas mengikuti Ki Praja dengan hati yang penuh keyakinan bercampur kecemasan. Di balik keputusan yang dia ambil ini, Bagas tahu bahwa kehidupan yang didambakan mungkin akan datang dengan harga yang tak terduga.
Namun demi Ratih dan demi masa depan yang lebih baik, dia rela menanggung risiko apapun. Hutan di sekitar desa itu seakan menyimpan banyak misteri. Semakin Bagas melangkah lebih dalam, semakin kuat rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Sebelumnya, Bagas telah mendengar banyak cerita tentang Ki Raden Praja yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Banyak orang datang kepadanya dengan harapan. Namun, tidak sedikit yang pulang dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Semua yang datang ke tempatnya sekarang menjadi orang kaya raya dan memiliki kuasa. Ki Praja tidak ingin Bagas berubah pikiran. "Bagas, kamu udah siap?" tanyanya. Suara berat Ki Praja menghentakkan Bagas dari lamunan. Bagas merasa tubuhnya bergetar. "Iya, Ki, saya udah siap," jawab Bagas, berusaha menahan rasa takutnya. Ki Praja tersenyum samar. "Jadi, apa yang kamu inginkan?" "Saya butuh bantuan, Ki. Utang saya terus menumpuk. Ladang saya tandus. Saya nggak mau Ratih istri saya hidup dalam kemiskinan dan pergi meninggalkan saya." Bagas menatap ke tanah, merasa malu mengakui ketidakberdayanya. "Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Saya mendengar Eyang bisa memberikan jalan keluar," ujar Bagas. Selanjutnya, Ki Praja mengangguk perlahan. "Pesugihan." Bagas tercengang. "Apa? Pesugihan?" Bagas merasa jantungnya berdegup kencang. Ya, dia tidak salah dengar. Ki Praja mengatakan bahwa solusinya adalah pesugihan. Ki Praja menghela napas, lalu berjalan mendekati Bagas. "Pesugihan adalah jalan yang saya tawarkan. Tapi, ada syarat yang harus kamu penuhi." Bagas menjadi semakin bersemangat. "Syarat apa, Ki Praja?" "Apapun syaratnya, saya siap." Bagas sangat menggebu-gebu. Dia seolah lupa dengan ketakutannya tadi. "Bagas, di dunia ini nggak ada yang gratis. Kamu akan berurusan dengan makhluk yang sangat kuat, Genderuwo." Mendengar nama sosok itu, Bagas merinding tidak karuan. Bagas mengetahui Genderuwo adalah sosok terkuat yang pernah didengarnya. Bahkan ada yang meninggal karena tidak memenuhi tumbal yang dijanjikan. "Genderuwo, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kekayaan darinya?" Kata Genderuwo membuat Bagas merinding. Dia pernah mendengar cerita mengerikan tentang makhluk itu. Namun, desakan utang dan himpitan hidup kemiskinan membuatnya penasaran. Ki Praja menatap Bagas dengan serius. "Genderuwo bisa memberikan kamu kekayaan tanpa batas. Tapi sebagai harganya, dia menuntut seorang perempuan menemaninya setiap malam." "Perempuan?" Bagas tidak mengerti. "Saya akan mencari perempuan itu secepatnya, Pak." Ki Praja menggeleng. "Enggak, Bagas, karena yang dia mau adalah perempuan yang tinggal di rumah kamu." Bagas terkejut. Dia marah. "Enggak bisa. Saya nggak bisa mengorbankan Ratih untuk pesugihan ini." Bagas menentang keras syarat yang diberikan Ki Praja. Dia hendak membatalkan niatnya. "Kamu harus tahu, Bagas, kalau kamu mau memperbaiki hidupmu, maka kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Tanpa pengorbanan, nggak ada yang bisa bantu kamu," ujar Ki Praja. Suaranya semakin menekan. Mata Bagas melebar. "Ada cara lain nggak, Ki? Saya nggak mau korbankan istri, karena dia udah cukup menderita hidup miskin sama saya." Ki Praja menggelengkan kepala. "Pikirkan baik-baik, Bagas. Kamu harus buat keputusan secepatnya." Bagas merasa tertekan. Dia termenung sejenak. Dia membayangkan sosok Ratih sedang tersenyum padanya. Beberapa menit kemudian, Bagas menarik napas dalam-dalam. Dia sudah mengambil keputusan. Bagas menelan ludah, mencoba memberanikan diri. "Saya terima tawaran itu, Ki." Bagas mencoba menutupi kegelisahan hatinya saat melihat Ki Praja tersenyum tipis. Ki Praja bertanya sekali lagi, "Bagas, kamu udah yakin, kan?" Hati Bagas bergetar. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. "Ki Praja, nggak usah khawatir. Saya udah mempertimbangkan semuanya."
Ki Praja mengangguk. Kamu tenang aja, Bagas. Ki Praja menunjuk sebuah bangku kayu di samping gubuk. Mereka duduk berhadapan. Ki Praja mulai memberikan iming-iming kekayaan kepada Bagas. Ki Praja menatap Bagas. Pesugihan genderuwo ini sangat manjur. Genderuwo adalah penjaga dunia lain. Dia punya akses ke dalam dunia kegelapan yang kita nggak pahami. Kekayaan yang dia berikan berasal dari sana. Bagas merasakan bulu kuduknya meremang mendengar penjelasan Baskoro. Jika dulu dia menganggap pesugihan genderuwo ini sebagai dongeng, sekarang cerita dongeng itu akan menjadi nyata. Bagas berpikir, sampai kapanpun juga, Rati jangan sampai tahu pesugihan genderuwo ini. Ki Praja mengeluarkan dupa, bunga, kain hitam dan keris dari tas hitamnya. Berdirilah di tengah lingkaran. Jangan keluar sampai aku memintamu keluar. Perintah Ki Praja dengan suara yang tegas. Bagas mengikuti instruksi yang diberikan Ki Praja. Ki Praja mulai membaca mantra. Aku memanggilmu, wahai genderuwo. Ki Praja mengangkat kedua tangannya melanjutkan mantra. Datanglah kepada kami, hadirkan kekuatanmu, dan terimalah persembahan dari orang yang ingin mengabdi padamu. Ucap Ki Praja. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Genderuwo itu muncul di balik pohon besar, menatap tajam ke arah Bagas. Tubuhnya gemetar, napasnya berat. Dia tahu pantang baginya untuk meninggalkan lingkaran. Jangan takut, Bagas. Suara Ki Praja yang keras kembali menggema. Kamu udah mengundangnya. Jangan tunjukkan rasa takut. Genderuwo itu bergerak mendekat. Suaranya bergetar seperti gemuruh. Apa yang kamu inginkan dari dunia kegelapan ini, manusia? Tanyanya dengan nada seram yang menusuk hingga ke tulang. Saya ingin kekayaan, jawab Bagas dengan suara bergetar. Genderuwo itu mengerang pelan. Syaratnya udah kamu tahu. Perempuan itu akan menjadi milikku di malam-malam mendatang. Kamu tak bisa mundur setelah ini. Bagas menundukkan kepala. Sejenak merasa bersalah. Namun, desakan hidup mengalahkan segala keraguannya. Saya sudah siap, katanya dengan suara lemah tapi tegas. Ki Praja melanjutkan ritual, mengulurkan kain hitam dan keris ke arah genderuwo. Seketika kain itu berubah menjadi abu di tangannya. Lalu, genderuwo merentangkan tangannya, dan koin-koin emas mulai jatuh dari atas, bergemerincing di dalam lingkaran. Ambil ini sebagai awal kekayaanmu. Perintah genderuwo. Mulai sekarang, kekayaan akan terus mengalir. Tapi, ingat janjimu untuk persembahan gak bisa kamu hindari. Bagas mengangguk. Hatinya campur aduk antara ketakutan dan kelegaan. Setelah genderuwo menghilang, Ki Praja melepaskan lingkaran dan menepuk bahu Bagas. Selamat, Bagas. Hidupmu akan berubah. Jangan sampai kamu melanggar kesepakatan. Bagas mengambil koin-koin emas itu. Tangannya bergetar. Matanya berbinar-binar melihat banyak emas di genggamannya. Astaga, apa ini benar emas, Ki? Ucap Bagas yang masih tidak menyangka. Ki Praja tersenyum tipis sambil melirik Bagas. Tentu saja, kamu bisa pakai itu untuk kehidupanmu. Ujar Ki Praja, lanjutnya. Tapi, ingat janjimu. Ki Praja memberi Bagas bungkusan kain merah. Panggil Ki Praja. Ini adalah jimat pengikat perjanjianmu dengan genderuwo. Ucap Ki Praja. Bagas memandang benda tersebut dengan ragu. Apa ini, Ki? Apa dari perjanjian tadi? Ki Praja mengangguk sambil menyerahkan jimat itu. Benar, ini adalah jimat yang akan melindungi perjanjianmu. Ujar Ki Praja. Lanjutnya. Jimat ini pengingat MU agar nggak melanggar perjanjian yang udah dibuat. Selama memegangnya, kamu akan dilindungi oleh kekuatan dari genderuwo, dan kekayaan yang diharapkan akan segera datang. Bagas menerima jimat itu dan pulang saat matahari mulai terbit. Bagas langsung tertuju ke ladang di depan rumahnya, dan dia tertegun. Lahan yang dulu tandus dan gersang kini berubah menjadi hijau, dengan tanaman yang mulai tumbuh subur. Hampir tak percaya, dia berjalan mendekat dan meraba daun-daun segar yang tampak sehat. Bagas merasakan kenikmatan hasil dari perjanjian dengan genderuwo. Ratih,
Cepetan ke sini, panggil Bagas dengan antusias. Ratih keluar dari rumah, terlihat heran mendengar panggilan suaminya yang begitu semangat. Dengan langkah cepat, dia mendekati Bagas dan mengikuti pandangan suaminya ke arah ladang. "Mas, ini bener ladang kita?" "Ladang kita berubah," ucap Ratih sambil tersenyum lebar. "Dulu, sekeras apapun tanah ini tetap tandus." Bagas mengangguk dengan bangga. "Aku juga nggak menyangka, Ratih. Seperti ada keajaiban yang terjadi di sini." Bagas menatap ladang yang kini mulai hijau. Dalam hatinya, dia merasakan kegelisahan. Dia tahu bahwa perubahan ini bukan semata hasil dari kerja keras tetapi juga perjanjiannya dengan genderuwo. Beberapa tetangga kebetulan lewat dan melihat perubahan di ladang Bagas. Mereka berhenti sejenak, mengamati tanaman yang tumbuh subur. Suara riuh rendah terdengar di ladang milik Bagas. Semakin banyak yang berdatangan. Penduduk desa berkumpul, membantu Bagas memanen hasil kerja kerasnya. Tanaman padi di ladangnya tampak sehat dan berlimpah, dengan bulir-bulir yang gemuk dan berwarna kuning keemasan. Ini adalah panen yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya, bahkan jauh lebih banyak dari yang pernah dirasakannya. Ratih mendekati Bagas yang sedang sibuk memotong batang padi. Wajahnya berseri-seri melihat suaminya tampak bersemangat. "Mas, lihat hasil panen kita." Semua orang desa sampai kagum melihatnya, ucap Ratih sambil tersenyum lebar. Bagas mengangguk sambil tersenyum kecil, meski dalam hatinya ada sesuatu yang tak tenang. "Ya, Ratih, ini benar di luar dugaan kita. Mungkin kerja keras kita akhirnya terbayarkan." Ratih menepuk bahu suaminya dengan penuh rasa bangga. "Mas, aku senang akhirnya kita bisa merasakan hasil dari kerja keras selama ini." Bapak Maman, salah satu tetangga mereka yang membantu memanen, menghampiri dan memuji. "Le, aku belum pernah lihat panen sebesar ini di desa kita. Apa rahasianya, sih?" Bagas tertawa kecil, menahan rasa gelisah yang mendesak di dalam dadanya. "Gak ada rahasia, Pak Dehai. Mungkin hanya keberuntungan dari kerja keras." Bapak Maman mengangguk setuju. "Ya, bener. Yang penting kita selalu berusaha. Tapi serius, Le, hasil panenmu ini luar biasa. Mungkin nanti kamu bisa jual sebagian ke kota." Bagas hanya mengangguk sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan ketidaknyamanan yang mulai membuncah. Kemakmuran yang ia nikmati sekarang tidak datang begitu saja. Ada harga yang harus dia bayar dalam perjanjiannya dengan genderuwo. Malamnya, setelah suasana rumah mulai sepi, Bagas duduk di depan rumah, merenungi ladangnya yang kini subur. Angin malam berhembus lembut, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara samar dari arah ladang, seperti bisikan yang memanggil namanya. "Bagas, ingat perjanjian kita." Suara itu terdengar berat dan serak, seakan berasal dari kedalaman bumi. Bagas menggigil, bulu kuduknya berdiri. Dia tahu suara itu pasti dari genderuwo yang pernah ditemuinya. Dia bergumam pelan, "Aku nggak akan melupakan janjiku. Nggak akan." Ratih yang kebetulan mendengar suaminya berbicara sendiri, keluar dari rumah dan duduk di samping Bagas. "Mas, kamu ngomong apa barusan?" tanya Ratih dengan nada lembut. Bagas tersentak, lalu berusaha tersenyum. "Ah, nggak ada, Ratih. Mungkin aku hanya sedang memikirkan ladang kita." Ratih menatap suaminya dengan cemas. "Kalau ada yang kamu rasakan, Mas, jangan dipendam sendiri. Kita kan selalu bersama dalam susah maupun senang." Bagas hanya tersenyum ragu. Malam semakin larut. Bagas bermaksud untuk beristirahat. Belum sempat terlelap, Bagas mendengar suara samar di luar jendela, seperti ada sesuatu yang bergerak di sekitar rumah mereka. Langkah berat terdengar juga dari ruang tamunya. Terasa suara itu semakin mendekat di pintu kamar. Di atap rumahnya terdengar benda keras yang jatuh. Dia juga melihat sekelebat bayangan dari luar rumah. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela, menatap keluar. Tampak dari kejauhan, bayangan hitam besar berdiri di ladang miliknya. Apa itu? Astaga, itu genderuwo. Seketika rasa merinding menyambar tubuhnya. Apa?
Ini udah mulai melakukan persyaratan itu. Kamu nggak lupa sama janji, kan? Tanya genderuwo dengan suara berat dan besar. Bagas hanya mengangguk dengan wajah pucat pasi. Dia meminta waktu untuk mencari celah waktu dari istrinya. Kalau kamu lupa, kamu akan tahu akibatnya, ujar genderuwo itu lagi. Saya nggak lupa, tapi harus tunggu Ratih tidur dulu, jawab Bagas terbata. Bagas akhirnya masuk menemui Ratih. Buatin kopi panas ya, nanti taruh aja di kamar, pinta Bagas. Ratih segera ke dapur membuatkan kopi untuk suaminya. Sekembalinya Ratih ke dalam kamar, Bagas sudah tidak ada. Dia mencari Bagas keluar rumah. Mas, di mana? Sudah malam ini. Ayo tidur, panggil Ratih di kegelapan malam. Sampai sosok Bagas terlihat datang. Semula Ratih sedikit takut. Dari kegelapan malam, mata Bagas menyala. Keringat dingin bercucuran. Bagas pun mendekatinya. Mas, aku pikir tadi apa? Aku ketakutan. Mas, rasanya hawa malam ini dingin banget, ujar Ratih yang sempat terkejut. Bagas tidak menjawab sama sekali ucapan Ratih. Dia hanya terus masuk. Ratih yang malas bertanya lagi dan langsung mengekori dari belakang. Dia menutup pintu rumah, lalu membuntuti Bagas ke dalam kamar. Mas, itu kopinya. Aku capek banget, mau tidur sekarang, ujar Ratih. Tapi, Bagas hanya menatapnya tajam dan menyeramkan. Mas Bagas kok aneh ya? Apa mungkin dia masih banyak masalah? Tanya Ratih dalam hati. Bagas terlihat melepaskan pakaiannya. Ratih pikir hanya ingin segera tidur. Ternyata Bagas meminta haknya malam ini sebagai suami. Perlakuan Bagas tidak seperti biasa. Ratih ingin menolak, tapi suaminya malam itu seperti tidak mau menerima penolakan. Ratih akhirnya pasrah melaksanakan tugasnya. Dengan kondisi Bagas yang agresif menyeruak di kesunyian malam. Keesokan paginya, Ratih terkejut dengan posisi tubuhnya yang masih tanpa busana. Dia seperti habis bekerja keras. Bahkan Ratih enggan turun dan bangun dari tempat tidur. Di rabanya sebelah tempat tidur, masih nampak Bagas tertidur pulas. Alhamdulillah, aku pikir semalam aku bersama setan. Ternyata kamu masih tidur di sampingku, Mas. Gumam Ratih lirih takut membangunkan suaminya. Tidak lama, terdengar suara berisik dari luar rumah mereka. Bagas, teriak juragan Suandi, mengedor-gedor pintu dengan beberapa anak buahnya. Ratih yang ketakutan membangunkan suaminya perlahan. Mas Bagas, ada juragan Suandi. Aku takut. Mas, terakhir kali dia membawa semua yang kita miliki. Bisik Ratih di telinga Bagas lembut. Brak, suara tendangan pintu terdengar. Pintu itu juga terbuka paksa dan menghantam dinding rumah. Bagas, bayar sisa utangmu. Suara Suandi yang penuh amarah membuat Bagas terbangun dari tidurnya. Bagas mencondongkan tubuhnya keluar dari dalam kamar. Berisik, aku akan bayar semuanya. Kalau perlu kamu dan anak buahmu, aku beli, ucap Bagas, sombong. Suandi mengerutkan dahi, tampak naik pitam. Sekarang sudah berani, ya? Pergi dari sini. Jangan ganggu keluargaku lagi. Tanpa banyak bicara, Bagas melemparkan beberapa koin emas ke arah Suandi. Ratih yang melihat semua ini merasa aneh. Ratih belum pernah melihat suaminya seperti itu. Apalagi semalam dia melihat Bagas lebih banyak diam daripada berbicara. Dasar rentenir, merusak tidur dan pintu rumahku aja. Aku sumpahi, kamu metong sepulang dari sini. Ratih menelan saliva lagi saat mendengar Bagas mengumpat. Dalam waktu beberapa jam, sesuatu terjadi pada Suandi. Warga menemukan rentenir itu tewas di kebun milik Bagas. Kepala Suandi terputar ke belakang dan mata melotot. Semua penduduk ketakutan. Senyum tipis terlihat di wajah Bagas, seolah menikmati kejadian itu. Siapa suruh kamu menyakitiku? Gumam Bagas yang terdengar oleh Ratih. Mas, nanti kalau ada yang dengar, takutnya mereka curiga. Ini masih pekarangan kita, jelas Ratih mengingatkan. Bukannya menerima masukan dari Ratih, Bagas malah menarik tangan istrinya itu pergi menjauh dari kerumunan warga.
Bahkan sepanjang jalan Ratih dan Bagas mendengar warga saling berbisik satu sama lain. "Kalau kalian nggak tahu, jangan asal bicara," tegur Bagas. Warga itu ketakutan, lalu menunduk. Mereka tidak berani menatap wajah Bagas sedikit pun. Bahkan sebagian lainnya seperti bergidik melihat Bagas. Sejak kejadian itu, Bagas semakin berubah. Di tengah malam, Ratih sering melihat suaminya bangun untuk membakar dupa dan menyiapkan bunga. "Mas, dupa dan kembang itu buat apa?" tanya Ratih. Bagas terkejut dan menoleh ke arah Ratih dengan wajah tidak suka. "Ratih tidak boleh tahu tentang ini. Aku harus mencari alasan. Apalagi warga tadi membicarakan kami. Perkara kematian juragan sialan itu," batinnya. "Tidur sana. Kenapa kamu jam segini terbangun? Ini udah tengah malam." Suara tinggi Bagas membuat Ratih terdiam seketika. Biasanya suaminya sangat lembut. Ini menjadi sangat kasar. Sampai mata Ratih mulai terpejam lagi. Dia merasakan sesuatu aneh di kamar mereka. Suasana yang terasa sangat dingin sekali. Sembari terus menutup mata karena rasa kantuk yang melanda, Ratih berusaha menarik selimut. Baru juga dia mendapatkan selimut, sesuatu seolah membuatnya semakin kedinginan sampai dia merasakan sakit di antara kedua kakinya. Seolah merobek masuk ke dalam isi perutnya. "Arg!" jerit Ratih sampai dia tersadar dan membuka mata. Tubuh Bagas sudah berada di sana lagi, dengan mata yang terlihat menyala. Bahkan suaminya semakin terlihat menyeramkan, dengan reaksi gerak yang membuat tempat tidur bergetar. Dengan wajah menyeringai, terlihat gigi Bagas seperti mengeluarkan taring-taring tajam. Ratih hanya bisa menangis menahan sakit yang seperti mematahkan tulang belulang tubuhnya. Tidak seperti di saat pertama kali mereka melakukannya. Bagas sangat agresif bagaikan monster. Malam itu terasa panjang dan menyakitkan untuk Ratih. Sampai Bagas beranjak meninggalkannya di kamar, Ratih masih terkulai lemas. "Mas, kamu kenapa kasar sekali?" rintih Ratih dalam perihnya. Pagi harinya, Bagas memerintahkan Ratih untuk membuang perabotan rumah dan menggantinya dengan yang baru. "Coba lihat, ini akan terlihat bagus, kan?" tanyanya, tersenyum bangga. "Iya, Mas." Ratih senang. Jawabnya ragu. Ratih fokus melihat ke arah lengannya yang membiru akibat genggaman tangan Bagas yang menekannya di tempat tidur. Hampir tiap pagi tanda biru muncul di tubuhnya. "Hasil panen kita hari ini juga banyak. Nanti aku pekerjakan orang untuk mengolah ladang kita," ujarnya sambil bertolak pinggang. Sebelum Ratih menjawab, Bagas melanjutkan ucapannya kembali. "Oh iya, aku minta kamu jangan bersikap seperti orang susah lagi," ujarnya tajam. Ratih pun mengangguk dengan wajah menahan rasa sakit di sekujur tubuh. Herannya, Bagas tidak menyadari hal itu. Pria itu tetap fokus dengan kekayaan yang lagi dimilikinya saat ini. Dia terus berbicara bagai burung beo. "Kalau ada yang menghina kamu, kasih tahu aku. Aku akan urus mereka," seru Bagas, merasa bangga. Ratih hanya mengangguk lagi. Rahangnya terasa keluh untuk mengucapkan beberapa kalimat. Bahkan dia makin menyadari perubahan Bagas. Saat malam hari terlihat dingin dan menakutkan baginya. Ada rasa trauma jika malam tiba. Ratih takut kalau Bagas ingin meminta haknya sebagai suami. Membayangkan wajah Bagas di malam hari dengan di siang hari membuat Ratih menggelengkan kepalanya. "Kamu kenapa? Ada yang membuatmu gak suka atau ada warga yang menyakiti hatimu?" Ratih menelan saliva. Dia menyadari jika salah bicara takut melukai orang lain.